Hola kawan Dumfang yang masih setia menemani hari-hari Anda dengan ulasan dan rangkuman film menarik yang untuk Anda saksikan. Kali ini Dumfang akan membahas film Black Widow yang dimana dirinya bukanlah manusia melainkan alien yang bermanifestasi untuk membuat bibit di bumi. Film dimulai di mana kita bisa menyaksikan cahaya putih yang mengilau dan ada beberapa suara isyarat yang dimana saya sendiri juga tidak mengerti bahasa atau kode alien tersebut. Dan efek optik cahaya tersebut menjadi berbentuk bola mata. Kita diperlihatkan dengan pengemudi motor yang datangnya entah dari mana lalu tiba-tiba dia sudah membawa wanita yang tidak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam mobil van, yang dimana kita bisa melihat wanita yang tak sadarkan diri tersebut ditelanjangi, bahkan wanita yang telanjang tersebut memindahkan pakaian yang dikenakannya untuk dipakai wanita yang kita kenal sebagai Black Widow atau janda hitam. Lalu si wanita yang tak sadarkan diri itu mengeluarkan seperti serangga dari tubuhnya untuk masuk ke dalam tubuh si janda. Janda tersebut bergegas menuju mobil seperti sudah mendapatkan kode untuk melaksanakan tugas yang kita bisa lihat di adegan sebelumnya serangga itu yang menuntun si janda. Janda pun mulai memasuki mal atau pusat perbelanjaan lalu dia memperhatikan gerak-gerik manusia normal pada umumnya. Dia sendiri tertarik untuk melihat pakaian dan mencoba lipstik lalu memakainya. Dia pun kembali mengendarai mobil untuk berkeliling melihat jalanan yang dipenuhi manusia dan beberapa saat dia berhenti untuk bertanya dengan seseorang mengenai arah jalan yang dimana lelaki itu tidak berminat untuk mengantar ke tujuan yang dia inginkan. Janda pun kembali mencari seseorang terkhususnya lelaki agar dia bisa mencapai tujuan atau tempat yang dia inginkan. Namun tidak ada satupun pria yang ingin mengantarkannya dengan berbagai macam alasan. Sampai pada malam harinya, dia mendapatkan lelaki yang mau mengantarkannya sampai tujuan yang dia inginkan. Lelaki itu pun menanyakan asal si janda yang dimana si janda mengarang asal tempatnya dan lelaki itu pun hanya ingin pinggir di tengah jalan sebelum sampai tujuan yang diinginkan si janda. Saat si janda berhenti di lampu merah ada seseorang pria yang mencoba menggodanya tapi si janda tidak tertarik, karena dia hanya menginginkan lelaki yang sendirian dan diajaknya untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan akhirnya dia mendapatkan lelaki yang mau diajaknya dengan alasan menanyakan jalan, namun kita ketahui si janda sendiri punya tujuan yang lain. Janda pun mulai menggodanya bahkan merayu pria tersebut. Di mobil itu seperti ada ruang dan bahkan lelaki tersebut seperti masuk ke dimensi lain yang dimana si janda mulai membuka bajunya seolah-olah ingin bergegek ria. Lelaki itu pun mulai melucuti pakaiannya yang dimana bisa kita lihat si janda tidak tenggelam namun lelaki itu tenggelam seperti masuk ke dalamnya lautan yang tidak sadarkan diri. Si janda pun kembali memakai baju dan masuk ke mobil untuk pergi ke daerah lainnya. Sampai pagi hari dia sudah berada di pantai yang terlihat begitu indah, yang dimana pantai tersebut merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita sadari sebagai manusia. Jangan sampai kita merusak alam, karena kita juga bertugas untuk menjaga alam ini. Singkat cerita si janda memandangi seorang pria saat berenang dan pria tersebut menghampiri si janda lalu si janda memulai aksinya dengan cara menggoda malu-malu namun sepertinya lelaki tersebut tidak tertarik dengan si janda yang dimana si janda tersebut sudah mempunyai pasangan dan seorang anak yang berada di pinggir pantai. Lalu saat pria itu berenang kembali tiba-tiba saja ada seseorang yang menghampirinya dan mencelakai pria perenang itu dan si janda pun menghampirinya lalu memukulnya dengan batu hingga mati. Tidak beberapa lama setelah itu pria pengemudi yang kita lihat dari awal merupakan Ghost Rider yang bertugas untuk mengeksekusi korban datang untuk membersihkan area namun bayi tersebut ditinggalkan begitu saja sendirian. Si janda pun mulai ragu tentang kerjaan yang dilakukannya. Si janda yang tak kenal lelah mulai mencari mangsa lagi dan ada juga yang menggodanya di lampu merah yang tidak dihiraukannya. Lalu si janda berhenti di sebuah tempat tepatnya diskotik yang dimana si janda diajak masuk oleh gerombolan wanita. Lalu sampai di sana si janda mulai menggenjot tugasnya untuk mencari pria yang dimana ada seorang pria yang menghampirinya dan menggodanya untuk diajak bergegek ria. Tanpa berpikir panjang si janda pun menyetujui ajakan pria tersebut lalu pria tersebut pun mulai diajak si janda ke dalam dimensi lain seperti skin sebelumnya. Pria tersebut pun tergiur dengan lekuk tubuh molenan cantik si janda yang membuat pria itu tidak sadarkan diri. Pria tersebut pun hanyut dan larut ke dalam dimensi yang dimana ia bertemu dengan korban sebelumnya lalu ada sosok yang tidak jelas dari jauh terlihat seperti bayangan putih namun terlihat dalam keadaan gelap. Bayangan tersebut seperti selendang yang melayang-layang. Kita bisa lihat sendiri dalam dimensi tersebut ada dimensi merah yang seperti menarik alam sadar para korban.
Lalu janda pun dihampiri penjual bunga mawar tanpa disadari tangan si janda terkena diri dari bunga tersebut yang membuat tangannya berdarah. Si janda pun merasakan keanehan dan kebingungan. Janda pun tancap gas lagi untuk mencari mangsa yang dimana dia mencari mangsa bukan malam lagi tapi di siang hari pun digase. Janda sudah berada pada pertengahan yang dimana mereka sendiri update untuk mendapatkan tenaga atau suplai energi dari Ghost Rider. Janda pun kini berjalan kaki tapi tiba-tiba dia terjatuh dengan sendirinya yang dimana dia dikerumuni oleh manusia yang tidak menyadari keberadaannya sebagai alien. Lalu pada malam harinya dia kembali mencari mangsa yang dimana si janda diganggu para berandal sampai menggoyang mobilnya dan dia dapat melewati itu semua. Lalu tak berapa lama setelah itu dia menemukan seorang pria yang memakai hoodie dengan kepala tertutup. Si janda yang berpura-pura ingin dimintakan jalan menggoda pria tersebut namun pria tersebut awalnya menolak karena dia hanya ingin pergi ke Tesco supermarket. Tapi lagi-lagi si janda menawarkan dia tumpangan, pria tersebut pun mengikuti permintaan si janda, namun siapa disangka ternyata pria tersebut seperti dalam film The Hunchback of Notre Dame yang dimana wajah pria tersebut buruk rupa. Tapi si janda bukan manusia, dia merasa biasa saja dengan wajah pria tersebut. Bahkan dia mengajak pria tersebut untuk bergegek ria, yang dimana pria tersebut merupakan pria yang masih perjaka dan belum pernah merasakan bergegek ria. Si janda menggodanya terus-menerus agar dia mau mengikuti keinginan si janda. Si pria buruk rupa awalnya malu-malu karena si janda lebih agresif dari mulai meraba tangan bahkan sampai meraba ubi kayu milik si pria dan pria buruk rupa pun mau mengikuti si janda agar masuk ke dalam dimensi hitam yang bisa membuatnya hanyut seperti korban-korban sebelumnya. Si janda pun seperti biasa mulai membuka baju hingga bugil tanpa alasan pakaian yang membuat si buruk rupa juga melakukan hal yang sama tapi tanpa kita sadari ternyata si janda mulai ada rasa kasihan yang membuatnya membiarkan pria buruk rupa itu terus hidup dan keluar dari dimensi gelap. Si pria pun keluar dari dimensi itu dengan bertelanjang dari semak belukar. Tidak berapa lama Ghost Rider pun datang yang dimana dia tidak menemukan korban untuk dieksekusi. Si janda pun mulai lari dari kejaran para Ghost Rider yang membuatnya meninggalkan jejak dengan cara pergi ke daerah pegunungan yang dimana dirasanya cukup aman karena sedikitnya peradaban di daerah tersebut. Dia pun berhenti menuju restoran di sekitar pemukiman, dan dia memesan cake untuk dijadikannya santapan seperti manusia pada umumnya. Namun dia malah muntah dan tidak bisa menerima makanan itu untuk dikonsumsinya bahkan orang di sekitarnya memperhatikannya karena melihat reaksi dia muntah. Lalu dia pergi dari restoran tersebut dan berjalan seperti tak tahu arah. Lalu ada seorang pria yang mengatakan untuk menunggu sebentar karena busnya akan datang sebentar lagi. Dia pun ikut menunggu bus bersama pria tersebut. Di dalam bus pria tersebut mulai menanyai si janda yang dimana supir bus melarang pria itu untuk menggoda si janda. Supir pun heran kenapa dia tidak memakai mantel ataupun jaket yang tebal karena cuaca di daerah itu dingin. Namun si janda hanya diam. Pria di belakangnya pun kembali bertanya apakah dia punya tempat tinggal dan dia menawarkan tempat sementara untuk bermalam di rumahnya. Janda pun mengiyakan ajakan pria tersebut. Sesampainya di rumah janda langsung menuju ke ruang televisi dan memperhatikan pertunjukan stand-up yang ditayangkan di TV tersebut. Lalu dia mendengarkan beberapa lagu dari radio saat berada di ruang dapur bersama pria yang dikenalnya di dalam bus. Sedikit demi sedikit dia menikmati alunan musik dan menggerakkan tangan dan tubuhnya secara perlahan. Saat berada di kamar pria itu membawakannya kopi untuk disantap si janda. Janda pun memperhatikan tubuhnya dari kaca dan merebahkan tubuhnya di kasur. Ternyata Ghost Rider dan beberapa komplotannya mulai mencari keberadaan si janda. Keesokan harinya si janda pun diajak pria itu untuk berjalan-jalan di desa dan sampai masuk ke dalam gua, yang dimana tanpa disadarinya Ghost Rider terus melacak keberadaan si janda. Pria tersebut merasakan kesanekan sehingga dia mencium bibir si janda yang dimana si janda mulai menikmatinya layaknya seperti manusia normal. Terjadilah pergelutan antara mereka berdua dan si janda yang ternyata tidak memiliki apem hangat membuat pria itu heran kenapa tidak bisa masuk-masuk barang ubi kayu miliknya. Si janda memperhatikan bagian apemnya yang tidak berlubang sama sekali. Setelah kejadian itu si janda pergi dari rumah tersebut dan berjalan menuju hutan dekat desa tersebut yang dimana desa itu mempunyai hutan yang luas dan pohon yang besar. Dalam perjalanan menuju hutan si janda bertemu penebang kayu dan menanyai tujuan si janda. Si janda yang sudah tidak menjadi pemangsa lagi hanya diam dan tidak menghiraukan pertanyaan pria penebang kayu. Para Ghost Rider berhasil menemukan titik lokasi keberadaan si janda.
Saat berada di hutan, janda menemukan hunian untuk para penjaga hutan. Si janda pun langsung masuk ke tempat tersebut dan mencoba untuk merebahkan diri. Saat merebahkan diri, si janda mulai merasakan seseorang yang meraba dirinya dari mulai kaki sampai tubuhnya yang membuatnya kaget. Orang itu merupakan penebang kayu yang sudah lama tidak melihat wanita yang membuatnya sangat pakai banget sehingga dia berani untuk memperkosa si janda. Si janda pun lari sampai pria itu menarik pakaiannya. Dia menemukan keanehan yang dimana kulit si janda terbuka atau terkoyak layaknya kulit bongkar pasang yang membuatnya berlari menuju hunian penjaga hutan untuk mengambil bensin dan dibakarkan ke tubuh si janda. Si janda yang berjalan dengan sempoyongan mulai memperhatikan kulitnya yang sudah terbuka dan memperhatikan wajahnya yang cantik yang merupakan wajah Black Widow dalam film Avengers dari Marvel Studio. Pria tersebut pun berhasil membakar tubuh si janda yang membuatnya hangus terbakar. Ghost Rider pun hanya bisa memperhatikan kematian si janda yang dimana film ini membuat kita galau, resah, gundah gulana akibatnya menyebabkan serangan jantung dan terkena stroke.